Terima kasih masih bersama Ngopi dengan Pak Al-Qaidar, pengamat terorisme, dan juga melalui sambungan virtual Mas Hasibullah Satrawi, pengamat dunia Islam. Langsung saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, tidak ada keinginan untuk mengubah NKRI. Gimana tanggapannya? Ya, saya akan mulai dari yang sebelumnya disampaikan oleh Mas Hendar ini, biar jadi sajian yang lebih warna-warni dan menarik lagi. Jadi kalau berkaitan dengan sistem dalam pemerintahan dalam Islam, secara konseptual itu saya bilang begini, itu wilayah yang tidak pernah diharamkan, juga dia tidak pernah diwajibkan. Karena itu dia menjadi persoalan yang debatable. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mas Haidar misalkan tentang republik, ya itu bentuk daripada debatable tadi. Tapi memaksakan itu menjadi sebuah ide tertentu tidak ada gitu. Karena itu kalau dicek secara historis misalkan istilah republik atau jumhuriyah tidak muncul baik di Al-Quran maupun di hadis, termasuk di Mitsaqul Madinah itu. Coba dicek di mana di Mitsaqul Madinah yang ada konsep mengenai republik. Bahwa prakteknya nanti ada ke situ, nah itulah tafsir ya. Nah oleh karena itu saya selalu mengatakan tadi, ingin saya garis bawahi, kalau masih kajian terutama tentang bentuk-bentuk negara, itu menurut saya wilayah yang terbuka, itu silakan. Saya menghormati kebebasan itu, termasuk Pancasila itu bagian daripada tafsir. NKRI maksud saya NKRI bagian daripada tafsir yang dipilih oleh para pendiri ini. Jadi sebagai sebuah tafsir nggak masalah di situ. Dan saya dalam konteks itu baik Khilafatul Muslimin ataupun yang lain sebagai sebuah kajian monggo. Tapi kalau ini sudah menjadi sebuah gerakan, terutama yang menjadi kampanye tadi, mengajak orang. Kalau orang itu diajak misalkan di pasar rumput, Bang, tahu nggak Khilafatul Muslimin? Gabung yuk sama saya. Itu kan menyinggung kita. Beda kalau misalkan di kampus, ayo kita buka. Gitu. Secara konsep seperti apa? Jadi menurut saya batasnya adalah di situ. Nah oleh karena itu saya setuju juga dengan Mas Haidar tadi. Karena itu saya katakan komentar saya jangan serius-serius amat. Jadi ada amatnya. Kenapa? Karena ini tipikal dari gerakan ini. Coba dicek ya. Mereka itu punya yang namanya teritori. Wah itu ada mantiki 1, mantiki 2 gitu ya. Ada khalifah, wah ada khalifahnya. Kemudian ada menteri, kayak serius banget. Bahkan yang terakhir ada kartu kayak KTP gitu. Ini dengan segala hormat Bang Haidar ya, saya bilang tadi jangan serius amat. Karena walaupun ibarat orang mau kawin nih ya, dia sudah punya dia udah memiliki teritori, menganggap memiliki jabatan, kemudian ada pangkat, ada jenderal. Tapi ibarat mau kawin, ini nggak ada ceweknya yang dipilih gitu. Jadi jangan terlalu serius amat juga itu. Cuman batasnya memang itu yang saya bilang. Batasnya adalah kampanye publik. Janganlah kalau kampanye publik. Jadi memang harus ada batasan-batasan ketika itu tidak menyalahi ideologi negara kita, tidak menginginkan negara lain selain NKRI, itu sejatinya harusnya masih aman seperti itu ya Mas Hasib ya? Aman dalam pengertian bahwa memang cara kita berjuang selama ini itu bukan hanya melalui pendekatan keras gitu. Jadi biarlah ada dialog. Yang penting dijaga ini dialognya tidak membahayakan, aksinya tidak membahayakan, itu menurut saya cukup. Oke, saya akan ke Pak Haidar. Pak Haidar, ini kan sekarang lagi disorotin banget nih. Bahkan pihak kepolisian juga melihat setiap daerah apakah ada paham-paham yang memang dianggap berbahaya dan bisa menghancurkan NKRI. Kalau dibandingkan atau dibedakan dengan kelompok-kelompok lain, sebut deh NII. Apa yang bisa menjadi perbedaan besarnya? Ya, sebenarnya ada 4 gerakan keagamaan yang mengusung ide khilafah di Indonesia. Yang pertama adalah JAD atau ISIS ya, itu mengusung ide khilafah dengan cara revolusi, perang dan teror. Kemudian yang kedua NII dengan cara perang. Kemudian yang ketiga adalah perang atau Futuh Mekah ya, Futuh Mekah itu dengan cara demo ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah HTI dengan cara kudeta, Tolabun Nusroh namanya. Kemudian Khilafatul Muslimin yang menyebarkan makna khilafah itu sebagai jamaah, sehingga nggak perlu ada perebutan kekuasaan, nggak perlu ada rencana-rencana untuk menguasai negara. Bahkan dia berusaha mempertahankan negara Republik Indonesia ini, NKRI ini, dan juga dengan Pancasilanya, karena dia bersyukur selama dia
selama ini dia thanks to Pancasila, thanks to Republik Indonesia, karena dia sudah sudah dibiarkan untuk bisa bebas, disuruh berkembang dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa munculnya isu Khilafatul Muslimin ini setelah ada konvoi itu karena memang kecenderungan atau tendensi negara ini yang cenderung kepada over sekularisasi, ya, dan mereka cenderung melihat khilafah itu sebagai ancaman. Bahkan banyak dari birokrat keamanan itu menganggap bahwa khilafah itu ideologi, padahal bukan ideologi, itu padahal instrumen. Bukan ideologi, instrumen saja. Tapi gini, Pak Haidar, kalau kita lihat dari pimpinannya saja yang memang sudah ditangkap, Abdul Qodir, ini kan juga punya historis, background yang backgroundnya memang seperti itu, yang kalau bisa dilihat mungkin bisa di-share ke kita apa saja yang pengalamannya yang dari Orde Baru gitu ya. Dari Orde Baru, ya. Dia sebenarnya pertama-tama itu masuk NII, faksi Hispran, ya. Haji Ismail Pranoto tahun-tahun 60-an, ketika itu memang gerakan itu sudah mengalami redup, ya, setelah dieksekusinya SM Kartosuryo tahun 62. Nah, mulai pada saat itu 60-an akhir itu berkembang faksi Haji Ismail Pranoto atau Hispran ini. Dan yang direkrut itu adalah Abdul Qodir Baraja, Abdullah Sungkar, kemudian Abu Bakar Bashir dan sebagainya lah, tokoh-tokoh yang bergaris artinya keras. kan background atau histori dari Abdul Qodir ini kan bisa dibilang cukup mengkhawatirkan untuk masyarakat. Backgroundnya memang cukup mengkhawatirkan, tapi dia menjadikan background itu sebagai alasan pengalaman yang harus disesali. Oke, pelajaran hidup artinya. Pelajaran hidup. Mas Asif gimana? Mau nanggapin ya? Kalau saya seperti yang saya sampaikan di awal, sebagai sebuah diskursus dan kajian, apalagi spiritual kata Mas Haidar tadi, wah itu monggo-monggo saja. Kita, terutama saya pribadi ya, saya nggak khawatir dengan gerakan apapun selama dia mau diskusi. Tapi kalau sudah kemudian mulai ada dampak ke publik, kampanye atau apa, terutama menggunakan instrumen politik yang tadi disampaikan, ya misalkan pakai KTP dan lain sebagainya, terus menggunakan kayak semacam sistem pemerintahan, menteri dan lain sebagainya, walaupun nanti masih bisa dibilang itu cuma istilah gitu. Tapi persis seperti disampaikan oleh Mas Haidar tadi, saya juga dengan latar belakangnya, dengan latar belakang yang silakan langsung ditanggapi, boleh. Ya, Mas Hasib, saya juga khawatir dengan konvoi itu. Konvoi itu adalah ide baru, ya, di Khilafatul Muslimin, karena mereka sebelumnya itu anti dengan demo. Berbeda dengan HTI. HTI itu justru mengusung ide khilafah itu dengan demo. Kemana-mana demo, kemudian menyatakan bahwa khilafah the only solution dan sebagainya. Sementara Khilafatul Muslimin itu anti demo. Tapi 2018 saya menduga tiba-tiba ada ide untuk membuat konvoi baru, konvoi bermotor ini. Ini kemungkinan adalah anasir-anasir luar yang masuk, ya, ke dalam Khilafatul Muslimin. Artinya mungkin disusupi nggak? Kemungkinan disusupi itu oleh intelijen, ya. Intelijen kita kan pinter-pinter, ya. Gitu ya? Apa yang menjadi pemikiran Pak Haidar bisa berpikir ini mungkin saja disusupi? Kemungkinan besar ini disusupi itu karena begini, azas awalnya Khilafatul Muslimin itu anti demo, karena bagi dia demo itu haram hukumnya. Nggak boleh demo. Sama seperti Salafi dia. Kemudian tiba-tiba 2018 menyatakan bahwa konvoi dengan sepeda motor, kemudian membawa plakat-plakat dan pamflet-pamflet dan sebagainya. Dan saya menduga ini adalah disusupi oleh gerakan intelijen yang kemudian mungkin ada jahat, ya, intelijen ini, atau nakal. Lebih tepatnya nakal. Tanda kutip, ya. Ini kok orang ini bicara khilafah terus tapi kok nggak ditangkap-tangkap. Dan intelijen itu mempersepsikan khilafah itu jahat gitu. Semua organisasi jadi ada yang kemungkinan disusupi kalau dari sisi pandang Pak Haidar. Kalau dari Mas Hasib terakhir, kemungkinan betul nggak ada penyusup memasuki Khilafatul Muslimin ini?
background saya hukum Islam, jadi agak ada kepastian hukumnya juga. Jadi Ya. kalau soal ini intelijen atau tidak, kalau saya tidak masuk di situ karena intelijen itu yang menentukan para pihak yang terkait dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidak mau masuk di situ. Tapi yang kedua yang saya ingin saya katakan, sekali lagi Republik ini itu dibentuk dengan berbagai macam ikhtiar, dialog intensif satu sama lain. Dan menurut saya perspektif kita adalah dalam rangka memperkuat keyakinan orang mengenai NKRI tadi. Ya. Dan segala sesuatu yang bisa mengancam itu menurut saya kita harus jaga bersama-sama. Ya. Sekali lagi bukan berarti tidak ada bentuk yang lain, itu banyak bentuk yang lain. Tapi kita sudah memilih, sudah menentukan bahwa ini adalah pilihan kita. Kalau kita nggak maju-maju, nolak-nolak terus tentang pilihan orang lain, kapan kita mau terbang? Betul sekali. Kita Kapan sudah kita bisa memilih, maju ya? Kita sudah menghalalkan pilihan tertentu, ayo kita isi, dan itu menurut saya dengan cara yang sekiranya mengganggu kita minimalisir bareng-bareng. Baik, Gitu. jangan sampai ikhtiar kita menciptakan NKRI yang sejahtera dan makmur ini ternodai oleh kelompok-kelompok tertentu. Terima kasih sekali lagi Pak Al-Qaidar, pengamat terorisme, dan juga Mas Hasibuloh Satrawi, pengamat dunia Islam. Mudah-mudahan ini cukup didengar. Jangan sampai NKRI tergoyahkan karena NKRI adalah harga mati. Tetap bersama kami di Ngopi. Rehabilitasinya bentuknya seperti apa? Pendekatan psikologi tentunya, karena ini anak-anak yang baru berkembang, tidak tahu menahu, tapi tiba-tiba dicekokin Iya. dengan ideologi-ideologi yang tidak rasional.